Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan kubuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru mampir di channel ini, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, ada video yang sedang viral di sosial media yang memperlihatkan seorang wanita masuk ke dalam masjid. Tapi wanita ini berpakaian ya minim atau berpakaian seksi gitu, lalu ikut serta sholat di saf laki-laki. Nah, ini kan kelihatan janggal sekali ya. Wanita berpakaian minim lalu ikut serta sholat di safnya laki-laki. Kabarnya ini wanita non-muslim, teman-teman. Karena terlihat sekali wanita ini tidak menghafal gerakan sholat. Dan kesalahan fatalnya ya terlihat sekali dia tidak mengerti tentang ajaran agama Islam. Dia memilih saf laki-laki, bahkan berada di tengahnya laki-laki di sini, guys ya. Sebenarnya video ini udah banyak juga direaksi ya, udah banyak juga dibahas YouTuber lain, tapi saya bahas juga dengan cara saya sendiri tentunya. Coba kita simak dulu aja videonya. Oke, di ini perempuannya ya. Nah, terlihat dia sedang melirik-lirik sebelahnya. Gerakan apa lagi selanjutnya gitu ya. Nah, dia bangun juga, duduk, melihat yang lainnya sujud, dia sujud juga. Kalau kita lihat ini sepertinya safnya berjarak dan orang-orang di sana menggunakan masker, berarti pada saat itu ini masih dalam keadaan penyebaran virus corona ya. Nah, kelihatan pakai masker semua jamaahnya, tapi wanita ini nggak pakai masker ya. Oke, kita ulang lagi ya. Nah, ini ada anak kecil juga di sini. Oke, ini nggak ada yang melarang ya. Setelah selesai sholat, wanita itu tidak langsung pergi begitu saja, melainkan menghampiri imam masjid yang ada di masjid tersebut. Akhirnya berbincang-bincanglah dia dengan imam masjid itu dan menanyakan seputar Nabi Isa alaihissalam. Coba kita putar videonya ya. So we believe Jesus is the messenger of God. Ya, ini bahasa Inggris ya. You really believe that? Ya, wanita ini tampak kaget dengan penjelasan imam masjid ini. But he is the messenger of God. Jadi imam masjid ini menjelaskan bahwa kalau kami umat Islam itu tidak mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan, tapi Nabi Isa ini dipercaya sebagai nabi yang ada di dalam ajaran agama Islam. Lalu wanita ini terlihat kaget, teman-teman ya. Coba kita lihat. Messenger of God. He is not the son of God. Nah, dia terlihat kaget. Ya, namun nggak panjang videonya ya. Dan akhirnya wanita ini pun pergi mungkin ya, karena nggak ada video kelanjutannya. Tapi kalau kita lihat channelnya Imam Asad ini, memang dia banyak sekali memandu wanita atau memandu orang-orang untuk bersyahadat ya. Saya putarkan salah satu videonya aja ya, yang ini ya. Do you believe in one God? Yes. Do you believe that God sent messengers from time to time, situation to situation, to guide the humanity, and none of them is His Son? Yes. Do you believe that Jesus is His messenger, not His Son? Yes. Do you believe Prophet Muhammad is His messenger? Yes, I do. Do you believe Quran is His last book? Yes, I do. Do you Ya, believe ini in life mau after this dituntun life? untuk bersyahadat, Do teman-teman. you believe in heaven and hell? Yes, I do. Do you believe in angels? Yes, I do. Okay, then repeat after me. Ashhadu Asyhadu an la alla ilaha ilaha illallah illallah wahdahu wahdahu la syarika lah la syarikalah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasuluh. Congratulations. You Thank have you. testified. Ya, ini perempuan bukan yang tadi ya, bukan yang ikut sholat itu. Entah yang wanita ikut sholat tadi di safnya pria itu, apakah dia juga udah bersyahadat atau belum, nggak ada informasi lebih lanjut. Ya, ini mungkin bisa menjadi pelajaran juga buat kita yang ada di Indonesia, ya, agar tidak terburu-buru memaki-maki, menghakimi seseorang ketika ada wanita yang berpakaian minim datang ke masjid. Alangkah baiknya ditanyain baik-baik dulu, ditanyakan dengan sopan santun, maksud tujuannya apa datang kemari. Bisa jadi
dia datang ke sana ingin belajar agama Islam, bisa jadi dia datang ke sana ingin menjadi mu'alaf. Jadi alangkah baiknya memang kita tidak tergesa-gesa ya untuk menghakimi seseorang. Akan tetapi kita juga bukan berarti melonggarkan begitu saja ya, seenaknya ada non-muslim berpakaian seksi masuk lalu kita biarin begitu saja. Enggak, tidak begitu maksudnya teman-teman ya. Kita juga harus berhati-hati untuk menjaga keamanan masjid. Karena nyatanya beberapa kali juga pernah terjadi kejahatan-kejahatan di masjid seperti penyerangan terhadap imam masjid, maling kotak amal, maling sendal, dan juga yang lebih parah ada muda-mudi, laki-laki dan perempuan pacarannya di masjid. Nah, mampus. Nah, inilah yang kita tidak inginkan terjadi di masjid. Itu tadi bocil-bocil pacaran ya, dan terlihat bocilnya kerudungan juga. Mungkin dia pamitnya ke orang tuanya itu ngaji di masjid, tapi ternyata karena kenakalannya dia akhirnya melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Maka dari itulah saya bilang tadi nggak bisa kita melonggarkan begitu saja ya, juga harus waspada terhadap keamanan masjid, kenyamanan di masjid, ketertiban di masjid. Namun kalau seperti video yang di awal tadi, adanya wanita non-muslim yang tiba-tiba ikut sholat dengan berpakaian minim semacam itu, saya rasa ini memang wanita yang penasaran terhadap agama Islam. Jadi perlakuan kita terhadap dia ya harus baik, tidak serta-merta langsung marah-marah lalu mengusir begitu saja. Jangan sampai perlakuan ceroboh kita malah menutup hidayah yang harusnya dia dapatkan tentang ajaran agama Islam, tentang kebaikan agama Islam. Nah teman-teman, kalau di luar negeri itu memang orang-orang yang non-muslim ketika mau mencari informasi yang valid tentang ajaran agama Islam, banyak yang datang ke masjid memang, karena media-media informasi di barat atau di luar negeri itu memberitakan agama Islam adalah hal yang buruk, adalah ya kekerasan dan lain sebagainya. Orang-orang yang tidak percaya dengan berita tersebut atau orang-orang yang ingin memvalidasi berita-berita tersebut yang mengatakan bahwa Islam itu keras dan lain sebagainya, biasanya mereka datang ke masjid, dan nyatanya kebanyakan yang setelah datang ke masjid mereka berbondong-bondong bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi langkah-langkah strategis yang digunakan oleh saudara-saudara kita yang ada di negara-negara barat, di negara Eropa, yaitu dengan membuka lebar-lebar pintu masjid untuk non-muslim belajar tentang ajaran agama Islam di sana. Mereka dipersilahkan untuk melihat aktivitas umat muslim di sana, dilihat sholatnya bagaimana, terus kalau ada yang nanya juga dijawab. Seperti yang saya katakan tadi, ternyata setelah mereka benar-benar paham tentang ajaran agama Islam, banyak di antara mereka yang bersyahadat. Ini menandakan bahwa sebenarnya Islam itu mudah masuk ke hatinya seseorang jika benar-benar dia itu mendapatkan informasi yang tepat. Karena selama ini kan Islam di framing buruk oleh media-media barat, Islam di framing buruk oleh para Islamofobia. Tentunya ini tugas kita semua ya untuk mengcounter framing-framing buruk mereka terhadap agama kami, yaitu agama Islam. Jadi kalau ada orang yang nggak tahu tentang masjid lalu datang ke masjid dengan pakaian yang mungkin nggak sopan, jadi jangan langsung dituding, jangan langsung diusir begitu saja. Baiknya ditanya dulu aja, ibu, bapak, ada yang bisa dibantu? Apa yang kami bisa bantu? Siapa tahu dia non muslim kan, mau cari tahu tentang ajaran agama Islam. Tapi kalau langsung kita tuding, wah nggak pakai kerudung nih, neraka kamu, keluar dari sini, lah kan kesannya jadi buruk ya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.